Nama saya Regina Dainga dari kelas 1B6 dengan NIM 2206 11020446. Saat ini saya akan membahas tentang materi subsidiary ledger. Dalam ilmu akuntansi, pencatatan keuangan menggunakan kumpulan catatan transaksi yang disebut dengan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Terdapat dua jenis buku besar pembantu dalam pencatatan keuangan yang sangat diperlukan bagi sebuah usaha. Buku besar dalam ilmu akuntansi adalah serangkaian catatan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jenis pencatatan keuangan secara keseluruhan disebut dengan buku besar umum. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu buku besar pembantu atau subsidiary ledgers. Subsidiary ledgers atau buku besar pembantu adalah buku besar umum yang berisi catatan keuangan yang lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Dalam buku besar pembantu, transaksi dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama agar perusahaan dapat merinci lebih detail atas transaksi yang dilakukan. Buku besar pembantu memang merupakan perluasan rincian detail dari akun-akun tertentu serta perubahannya, sehingga detail informasi transaksi yang tidak dapat pada buku besar umum dapat ditemukan pada buku besar pembantu. Dengan perusahaan menerapkan pencatatan buku besar pembantu, tentu hal ini akan bermanfaat bagi perusahaan. Namun alangkah baiknya jika buku besar pembantu dapat dibuat secara sistem yang terintegrasi dan otomatis. Sebuah perusahaan menjadi sangat terbantu karena adanya sistem akuntansi yang jelas. Terdapat fungsi dari buku besar pembantu dalam perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan perusahaan dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meminimalisir kesalahan pencatatan pada buku besar umum. Yang kedua, menjadi pembandingkan dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku besar membantu lebih detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Ketiga, dapat menjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai akun dari pihak-pihak yang terkait. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Maya Viola Taki dari kelas 1B6 dengan NIM 2206 11020441. Di sini saya akan menjelaskan tentang General Journal atau jurnal umum. General Journal adalah sebuah catatan transaksi berbagai aktivitas keuangan yang terjadi dalam perusahaan yang tersusun secara kronologis. Jurnal umum perusahaan buat dalam periode waktu tertentu dan dapat perusahaan gunakan untuk mengakumulasikan catatan pada jurnal khusus. Dalam akuntansi, jurnal umum biasanya memuat catatan dengan detail seperti nama transaksi, kelompok akun, dan nominal transaksi di dalam kolom debit dan kredit yang tersusun secara sistematis untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola keuangannya. General Journal atau jurnal umum lebih sering digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa, di mana lebih banyak mencatat transaksi keuangan secara kronologis, sedangkan perusahaan dagang sering menggunakan jurnal khusus. Banyak orang keliru antara jurnal umum dengan jurnal khusus. Jurnal khusus hanya perusahaan digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi dengan perusahaan lakukan secara periodik. Hal tersebut berbeda dengan general jurnal atau jurnal umum
yang lebih umum dalam mencatat semua jenis transaksi yang terjadi di perusahaan. Pencatatan jurnal umum hanya ada pada satu jurnal, lalu posting ke buku besar dan dapat perusahaan lakukan kapanpun dan tidak bersifat kolektif. Terdapat 4 jurnal khusus, yaitu jurnal pendapatan, pembelian, penerimaan kas, hingga pembayaran kas. Tujuan pembuatan jurnal umum atau general jurnal. Setelah memahami pengertian jurnal umum, kini saatnya Anda dan saya memahami tujuan pembuatan catatan jurnal tersebut. Dengan adanya jurnal, maka perusahaan dapat mengidentifikasi dan melakukan apa yang berhubung dengan transaksi keuangan. Tujuan pembuatan jurnal adalah untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan pada suatu transaksi yang terjadi di perusahaan dengan pihak lain. Selain itu, general jurnal juga mempermudah perusahaan dalam melakukan penggolongan masing-masing akun pada buku besar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore.